Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoanya dipimpin oleh ibu saja ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu nih. Siapa yang hadir? Yang pertama, Aisyah hadir, Agung Hidayat hadir, Fajar hadir, Firman hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita ke materi, marilah kita menyanyikan lagu wajib Berkibarlah Benderaku untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Ibu putarkan ya lagunya. Nyanyi semuanya ya. Benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan memulai ke pembelajaran. Baik, ibu mau menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi organ-organ sistem pernafasan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat memahami proses bernafas dalam sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses pernafasan mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Baik, sebelum ke pembelajaran, ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Pertanyaan yang pertama, apa saja organ pernafasan manusia? Hidung, paru-paru, apalagi? Sudah? Oke, pertanyaan yang kedua. Apa zat yang keluar saat kita menghembuskan nafas? Apa? CO2, benar sekali. Baik, langsung saja kita ke materi. Perhatikan ya. Kita akan masuk ke materi pertama, sistem pernafasan manusia. Pengertiannya, sistem pernafasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernafasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas. Coba kalian lihat di gambar urutan saluran pernafasan. Yang paling atas ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Oke, kalian tahu nggak fungsi-fungsi dari urutan saluran pernafasan yang ibu sebutkan tadi?
Tahu? Tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan rongga paling awal dalam proses pernafasan manusia. Tempat keluar masuknya udara dalam hidung terdapat selaput lendir dan bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Yang kedua ada faring. Faring sering disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Fungsi dari faring adalah sebagai penyalur, jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Kemudian ada laring. Laring sering juga disebut sebagai kotak suara. Fungsi utama laring adalah pembentukan suara sebagai proteksi jalan nafas bawah dari benda asing. Selanjutnya ada trakea. Trakea juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada. Paru-paru kiri terdiri dari 2 bagian lobus, sedangkan yang kanan memiliki 3 lobus. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus bentuknya menyerupai tabung atau pipa pada bronkus. Terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara gelombang. Bronkus bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli dan bertugas mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus merupakan struktur akhir yang terdapat dalam sistem pernafasan manusia. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan keluar tubuh. Baik anak-anak, selanjutnya ada proses pernafasan manusia. Proses pernafasan manusia ini ada 2. Yang pertama adalah proses inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama proses inspirasi. Proses inspirasi adalah proses udara masuk ke dalam paru-paru. Proses ini ditandai dengan otot antar tulang rusuk berontraksi. Selanjutnya ada proses ekspirasi. Ekspirasi adalah proses udara keluar dari paru-paru. Proses ini ditandai dengan otot diafragma atau otot antar tulang mengendur, rongga dada mengecil, dan udara keluar. Selanjutnya ada cara menjaga organ pernafasan. Yang pertama yang kita lakukan adalah rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, rajin mencuci tangan, dan tidak merokok. Baik anak-anak, itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, apakah kalian tahu cara bekerjanya paru-paru kita? Tidak? Baik, di sini Ibu sudah membuat alat peraga sederhana paru-paru. Di sini ada sedotan, selotip, dan ada 2 balon. Ibu akan mencobanya terlebih dahulu. Oke, begitulah cara bekerjanya paru-paru kita ya, di siang hari maupun di malam hari. Jadi anak-anak, paru-paru ini tidak pernah berhenti bekerja di dalam tubuh kita. Baik, sebelumnya Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang. Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke. Coba kalian perhatikan di kegiatan yang pertama. Di kegiatan yang pertama itu, kalian akan melengkapi bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia. Coba kalian lihat di situ kan ada gambar itu ya, kerangka tubuh manusia. Coba kalian lihat di mana letak hidung, di mana letak paru-paru, faring yang sudah Ibu jelaskan di materi tadi. Kemudian di kegiatan yang kedua, Ibu akan menyuruh kalian membuat alat peraga seperti yang Ibu buat ini. Coba di situ sudah ada juga bahan-bahan dan alatnya yang akan kalian gunakan.
Oke, silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan, kalian boleh kumpul ke depan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan ke depan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, Ibu mau periksa dulu ya. Dari kelompok 1 dulu. Urutannya sudah benar. Alat peraganya Ibu tes dulu ya alat peraganya. Oke. Kelompok 1 benar semua. Kelompok 2. Urutannya benar. Alat peraganya oke. Kelompok 3. Kelompok 3 di hidungnya, letak hidung itu salah ya. Kamu meletakkan hidung di rongga mulut. Seharusnya hidung itu di atas, salah satu. Alat peraganya oke, benar. Kelompok terakhir benar semua. Alat peraganya oke. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, sistem pernafasan manusia adalah sekumpulan organ yang berfungsi untuk bertukar gas, menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Selain itu, sistem pernafasan juga membantu proses penciuman dan berbicara. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, ayo bersimpun-simpun dulu alat tulisnya. Oh ya, ini Ibu kembalikan ya. Oke, apakah sudah? Alat tulisnya sudah disimpan? Sudah. Oke, duduk rapi semuanya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Sampai jumpa besok di pembelajaran yang baru.